Masa iya cuma telat, kan kita mau bayar juga. Tapi barang kita tuh mau diambil di rumah. Barang-barang berharga, TV gitu-gitu. TV semacam kayak yang ada di rumah. Itu mah bukan mau nagih, mau maling itu. Makanya. Kan Waktu ketentuannya pas nggak dia boleh. mau ngambil, saya bilang ambil aja nggak apa-apa. Kalau gua keluar dari rumah kan tinggal teriakin maling. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo juga mungkin ingat pinjol. Hey, hey. Kita lagi di mana sih, In? Kita lagi di ini butiknya Terima Kasih Kembali. Oh, kita dipinjemin tempat ya? Iya. Berhubung warung kopi kita yang di sana tuh kayaknya lagi Bersih-bersih. Lagi bersih-bersih ya. Kemarin sih itu tuh soalnya Made tuh numpain kopi kemana-mana udah. Terus kita hari ini kebetulan kita tuh kedatangan teman kita nih namanya Mas Denny. Mas Denny dari Ciwidey. Jauh ya. Tapi nggak ada yang condet sebenarnya. Cuman asalnya katanya Ciwidey. Nah, Mas Denny ini mau cerita-ceritain. Oh, Kan kemarin seru kan pasti ini pasti ceritanya. seru. Jadi kan kemarin kan kita udah ngomongin soal pinjol banyak gitu ya. Tapi kita pengen banget ketemu sama orang yang pernah ngalamin nih pinjaman online gitu ya. Terus apa yang dia alamin segala banyak ya Mas Denny ya. Jadi banyak yang bisa di-share ya karena udah mengalami ada Iya. pengalamannya juga. Nah, Kita buka sebelum aja yuk. mulai, karena kita udah semua antigen ya kan tadi malam, jadi ada negatif ya hasilnya. Kita jadi sekarang boleh buka masker. Yuk. Ya, jadi Mas Denny buka juga nggak apa-apa, kita udah aman. Kita buka dulu ya. Kang Denny, Bro Denny biar ikrip ya. Bro Denny dari Ciwidey Van Condet. Dengar-dengar kamu punya pengalaman sama pinjol ya? Gimana sih Iya ceritanya? sih, banyak juga sih Bu. Ada pengalaman dari pinjol. Jadi Banyak. banyaknya gimana? Bisa lebih dari 10 sih. Sampai sekarang sih KTP saya nggak bisa kedaftar lagi di mana-mana. Nah lo, gimana ceritanya kok Emang bisa sih begitu? kalau awalnya sih tertarik sama semuanya. cuman- sama semua pinjol. Semua pinjol. Cuman Terus? akhirnya nyekek juga leher sih. Oh gitu. Tapi cerita awalnya dulu dari awal. Kamu tuh dulu minjem tuh karena apa? Karena satu buat kebutuhan di rumah juga sih. Oke. Buat orang tua sama yang lain-lain lah. Kebutuhan saya pribadi. Kamu kerja. Kerja. Nah, tuh biasanya Gajinya? ngambilnya itu misalkan ini contoh nih gaji Nah, kamu katakanlah 3 juta ya. Terus kamu ngambilnya itu berdasarkan gaji kamu 3 juta, jadi ngambilnya sekitar 1 juta atau Kadang-kadang Nah, lebih dari Dari gaji gaji. sih. tuh. Karena kan lebih kebutuhan juga. Oh, oke. Terus terkadang Terus? kita minjem di bawah gaji, tapi gantinya bisa lebih dari gaji sih. Maksudnya gantinya maksudnya bayarnya Kembalinya utangnya itu, uangnya. kembaliin utangnya. Oke, jadi waktu pengen tahu ya, kalau misalkan pas tadi kan minjem ada untuk orang tua, terus untuk kebutuhan gitu ya. Itu pada waktu minjem itu, pada waktu aplikasi, itu udah lihat ini nggak sih, ngelihat bunganya berapa atau lihat cicilan aja? Kalau bunganya sih nggak tertera langsung ya kadang-kadang. Oh nggak ada, Nggak ada. cuma langsung besarnya cicilan Besarnya gitu. aja sama kayak cairnya berapa, dapat potongan berapa, keterimanya berapa. Nah, itu pada waktu minjem gitu ya, itu milih perusahaan pinjolnya itu berdasarkan OJK atau berdasarkan Yang udah punya izin. Beken. Yang pernah juga sih yang nyari yang belum ada izinnya. yang ilegal. Yang ilegal masih ada sih harusnya Kenapa? sampai sekarang. Kenapa tuh nyari yang ilegal teh? Dia kan nggak bakal nyari juga kayaknya. Debt collector-nya nggak nagih? Cuma ngagetin doang kayak di kelurahan gitu. Tapi Tiba-tiba? disuruh ke rumah nggak datang rumah. Oh, tapi nggak ditelepon? Di telepon, cuman saya udah kelurahan nih deket rumah. Kamu saya samperin sampai rumah. Kata saya, ya udah datang aja, ada orang tua kok di rumah. Tapi Iya. dia nggak datang sama sekali ke rumah. Tapi nggak, maksudnya kan katanya tuh banyak yang serem gitu, jadi nggak takut tuh kayak begitu udah mau didatengin gitu. Enggak Debt sih. collector lebih serem sama dia. Enggak sih, nggak takut juga karena orang tua juga ngadepinnya dengan santai sih dia. Tuh kuncinya tuh ngambil Tenang, dengan santai, tenang. ya. Asal satu kita jangan panik sama ketakutan aja. Nah, Ya, tuh betul, bener betul. kan, jangan takut juga. Tapi Dan intinya juga kita kembaliin kok. Enggak, maksudnya enggak kita kabur, enggak. Iya. dicicil juga Iya. kan. Ada niat bayar dan dilunasin ya.
Tapi berarti kan pada waktu itu emang kondisi lagi nggak bisa bayar sehingga Depol datang. Tapi habis itu dibayar Tapi kan. saya bayar walaupun itu telat. Tapi sama dendanya saya bayar berapapun dia. Dendanya gede nggak sih ngomong-ngomong? Lumayan gede sih, di atas 53, hampir 63.000 Tadi satu sih hari. Dari berapa yang dipinjem? Saya minjemnya Pinjemnya berapapun sih tetap aja bunganya, nggak ada jauh beda. gitu ya. Tadi tuh dia kasih contoh. Tadi kan kita udah ikrip-ikripan dulu tuh di belakang layar. Kasih contoh, pinjemnya 1,5 juta. Terus terimanya 1,3. Berarti yang 200 Dipotong tuh 200.000 biaya, ya kan? ya. Tuh hitung aja berapa persen tuh dari 1,5 juta. Terus kemudian waktu dia bayar bunga per hari bunganya 63.000 per hari. per hari. Jadi gue hitung-hitung itu lebih dari 0,8%. Berapa gitu. tuh? Ada 4%? tuh. Pokoknya 4% gede aja. Iya. Terus kemudian ada denda lagi ya. Ada Denda di luar bunga tadi ya. Iya, Nah itu legal atau yang ilegal? yang ilegal. juga sama. Sama ya. Oh jadi 11-12 ya. 11-12 semuanya sih. Tahan dulu, maksudnya yang ilegal itu tadi yang kira-kira 4% itu. Yang legal juga sama Sama bunganya? sih bunganya. Oh, Maksudnya lebih. kurang lebih sama. Kurang lebih Bukannya sama. 0,8%. Harusnya sih, Iya. tapi ya balik lagi tuh pengawasan Iya. tuh harus juga. Malah ya turun kan 0,4%. Terus saya Harusnya, juga kalau tapi- buat saya sih kayak debt collector juga kalau datang ke rumah kayak kurang sopan sih. Oh gitu ya? Kurang sopan Kurang pertama. sopannya gimana? Oh ini di luar yang tadi kelurahan yang nggak Iya, datang. Ini ada lagi kelurahan yang ada datang. lagi yang S tuh, yang orange. Es Ah, orange Iya, yang S ya. orange. Heeh. Dia menurut saya kurang bagus sih untuk datang debt collector itu. Satu, lebih kasar. Masa iya cuma telat kan kita membayar juga. Tapi barang kita tuh mau diambil di rumah. Barang-barang berharga, TV Iya, gitu-gitu. TV semacam kayak yang ada di rumah. Itu mah bukan mau nagih, mau maling gitu. Makanya. Iya. Kan Kalau waktu ketentuannya pas nggak dia boleh. mau ngambil, saya bilang ambil aja nggak apa-apa. Kalau gua keluar dari rumah kan tinggal teriakin maling. Oh iya, pintar Iya, juga betul. kamu ya. Karena kamu tahu peraturannya bahwa debt collector tuh nggak boleh ngambil barang-barang itu, tahu ya? Iya sih, sebagian sama kayak leasing motornya nggak beda jauh sih. Iya. Tapi kan kalau motor, Ah, kan motornya jaminan. Iya. Kalau pinjol ini kan emang Nggak kredit ada tanpa jaminan, tanpa agunan, agunan. emang nggak ada jaminan gitu kan. Nah, Tapi akhirnya diambil nggak? Aku Nggak penasaran. ada yang tadi diambil boleh. sih. kan Nggak tadi diambil, Nggak dibilang, ada yang diambil. lu bawa gue teriakin maling lu. Gitu. Itu bahaya malah. Dia bisa datang, dibikin. orang tua saya hormatin kok. Suruh dia masuk dulu, ngomong baik-baik di dalam. Tapi dia keras, ya mau gimana? Terserah dia. Mungkin dia terus- karena dibilangin maling itu dia jadi. Iya. Iya mikir. Karena kalau di luar bisa digebukin. Terus Iya. akhirnya gimana tuh? Dia Akhirnya cuma telepon-telepon aja sih. Cuma ngasih ya teguran terus. Oke. Karena saya teriakin begitu ya dia nggak berani. Kamu tahu nggak sih kalau sebagai peminjam gitu, kalau kamu telat tuh kamu misalkan nggak bisa bayar gitu ya, lagi ada kesulitan karena misalkan kantor gajinya belum keluar gitu, kamu bisa minta restrukturisasi. Kamu tahu nggak Itu sih bohong fasilitas sih. itu? Bohong. Bohong. Masa Maksudnya Bohong. gimana? Kamu udah bisa pernah cerita, nyobain Bang? belum? Saya udah pernah nyoba. Kan Ngomong sama ditelepon siapa? Coba sama gimana? ya orang kantornya lah. Iya. Oke. Kalau saya lagi kerja, ya itu urusan kamu. Ini utang kamu ya kamu harus bayar. Kamu kerjamu enggak ya itu terserah kamu. Terus kamu nggak bilang, kan ada program untuk keringanan restrukturisasi misalkan. Kalau Pernah dengar nggak sih kamu restrukturisasi? pernah sih, cuman Pernah. menurut saya pinjaman online kayaknya Nggak mau. mustahil deh. Itu cuman nikah ikan-ikan doang. Oh Ah, gitu. Enggak iklan. Itu sebenarnya peraturan. Iya, tapi maksudnya peraturannya begitu. Tapi ternyata perusahaan pinjolnya nggak mau ya. Iya, Oh, dia bilang apa waktu itu? ya bayar secepatnya. Mungkin dikasih waktu, tapi ya cuma sehari. Tapi kan bunga jalan terus. Iya, kan satu hari kan nggak mungkin dong Nggak dapat mungkin. langsung, ya nggak? Itu kayak Oh. PHP dong berarti ya. Benar. Perusahaan pinjolnya PHP banget. Tapi setelah nggak misalnya boleh. itu kan ke debt collectornya yang bilang nggak boleh. Terus misalnya coba nggak ke customer service-nya atau kemana nelfon gitu. ke perusahaan Telepon pinjolnya. langsung gitu. Nggak pernah sih kalau nyobain. Kadang nggak tahu ya. nggak tahu. Karena nggak tahu Nggak ya. tahu ya. Ketemunya cuma nama Depol ya. Mm-mm. Kamu tahu nggak bahwa perusahaan pinjol itu sebenarnya ada customer service yang bisa ditelepon? Nggak tahu Nggak tahu ya. juga sih. Kayak cuman- wajahnya tuh wajah nggak tahu. Iya, benar. intinya polos pinjam, udah pinjam. Itu dia tuh. Makanya perusahaan pinjol tuh harus lakuin edukasi sebenarnya, kasih tahu Kasih tahu. ke peminjam seperti Mas Mm-mm. Kang Denny itu bahwa Kang Denny kalau ada masalah atau mau nanya bisa lo nelpon ke perusahaan pinjol bisa gitu ngadu. kan. Bisa telepon, bisa Mm-mm. nanya. Jadi nggak selalu dengan debt collectornya. Iya. Terus waktu ngomong-ngomong waktu itu akhirnya
Jadi kan itu dipakai untuk kebutuhan. Terus tadi kamu juga cerita ada juga yang untuk bantuin orang gitu kan, karena kamu kesian mereka lagi butuh segala macam. Akhirnya malah kamu sendiri yang kelibat utang nih, ya kan? Karena jadi kelibat-libat nggak karuan. Akhirnya itu bisa lunas nggak sih? Atau yang udah deh biarin aja pasang badan? Lama juga sih lunasnya, cuman saking udah pusingnya, yang jeleknya si S itu kenapa bisa ngakses ke semua kontak yang ada di handphone kita. S Orange itu. S Orange. Kamu S Orange minta apa sih? Beli apa? Pay letter bukan? Pay letter sama uang sih. Yang pinjaman. Cuman pinjaman uangnya aja sih yang pay letternya nggak masalah. Sih. Maksudnya itu kan privasi kita juga sih. Iya, kalau benar. nagih sih, kalau mau ke rumah aja. Iya. Tanpa harus kontak-kontak yang ada di handphone kita kan. Betul. Terus Dia ngontak siapa? Taunya dia ngontak saudara, sampai kantor, sampai kerjaan juga ditelepon sama dia. Diteror juga ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya kamu setelah dikontak ke orang-orang, kamu masih mau tetap mau bayar nggak waktu itu? Ya daripada diteleponin terus. Saya udah marah-marahin pas dia nelpon balik ke saya marah-marahin balik karena saya udah lewat kesel juga. Tetap nggak bisa kan, tetap nelponin. Ya mau nggak mau saya bayar semua. Kalau dia sih baik ya, bayar. Banyak loh yang gara-gara diteleponin ke semua orang, dimarah-marahin, udah deh jadinya gue gak mau bayar. Jadi pas bisa bayar S Orange itu dari gaji apa minjem lagi nih? Pinjem apa lagi gimana? Cuman sama orang sih. Jadi udah pintar ya. Karena saking pusingnya, ya pertama sih awal emang gitu sih. Dari aplikasi ini ke sini, aplikasi sini, aplikasi sini. Cuman lama-lama kok pada begini. Iya, kadang nggak punya hati. Kalau orang kan punya hati, itu bedanya. Tapi apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang di luar sana yang masih mau coba untuk pinjol? Menurut kamu gini, ada nggak sih sisi positifnya pinjol sebenarnya? Ada sih positifnya itu semacam lebih cepat juga. Nggak ada 5 menit juga cair. Tetapi usahain jangan deh. Jangan pinjol. Jangan pinjol. Pertamanya enak. Emang pas akhirnya pas telat, ya itu deh. Iya. Tapi emang sebenarnya ada juga sih yang kebetulan Mas Denny ini karena pinjamnya banyak pinjol, jadi ngalamin itu gali lubang tutup lubang. Sebenarnya kalau mau ya satu pinjol itu diselesaikan, ya kan? Baru yang lainnya. Jadi satu selesai ini macam-macam, bisa dengan minta restru atau ya mau nggak mau jual aset ya, jual aset untuk selesaiin. Karena kan orang minjol itu pasti karena kepepet, kepingin. Sebenarnya kepinginnya tuh bisa diredam gitu kan. Nah, terus kalau jadi kalau menurut Mas Denny, karena Mas Denny pengalamannya seperti itu, katanya Mas Denny sebaiknya jangan minjol. Jangan pinjol sih. Jangan minjol, mendingan tabung ya. Nah, sekarang kalau emang bisa. Sekarang kita pengen nanya nih, kan Mas Denny kan dengan gaji katakanlah tadi tuh 3 juta misalkan gitu ya. Sekitar segitu. Nah, itu kebutuhan sebulan itu kira-kira Mas Denny gimana ngatur keuangannya tuh? Ngaturnya sih lumayan bingung ya. Bingung sih. Karena buat hari-hari juga beda lagi kan. Oke. Biasanya ada ini nggak sih pos untuk makan sekian persen, misalkan 1 juta 30% untuk makan gitu, apa gimana? Sistem saya sih ya udah ada orang tua aja yang ngatur udah intinya. Jadi gajinya dikasih ke orang tua dan orang tua yang ngatur gitu. Baik banget. Kamu anak yang baik sekali. Kalau saya sih jujur emang nggak pernah ngatur uang sih, kecuali kayak uang pribadi dari tempat lain. Itu baru masuk kantong buat jajan lah itu ya. Oke, jadi kalau kayak gitu gaji itu buat orang tua, terus kalau ada penghasilan lain tuh buat diri sendiri gitu ya. Jadi kita ngasih ke orang tua juga nggak bakal rugi sih. Iya dong. Karena suatu nanti kan kita butuh juga dia juga yang bantu kita. Iya benar. Itu namanya investasi dong. Kira dia mau balas budi karena dari kecil sampai gede disekolahin, dihidupin, dikasih susu. Maksud dia nabung aja gitu ya. Bukan nitip. Orang tua kan pasti begitu selalu. Udah nggak apa-apa nanti. Ada. Iya. Tapi ada nggak sih maksudnya sekarang udah mulai ada keinginan untuk nabung misalnya? Karena ada penghasilan lain kan selain gaji gitu kan? Ada sih. Cuman kan kita nggak tahu juga penghasilannya adanya kapan. Oke, iya. Itu gimana rezekian juga sih. Kayaknya untuk nabung masih belum kepikir ya. Belum. Sehari-harinya udah sehari-harinya aja udah
Apalagi pandemi ya. Pandemi apalagi waktu pas 2020 parah. Oh gitu ya. Baru-baru nggak boleh kemana-mana, mau ngapain sekarang? Oke. Itu pada saat itu ya minjol ya akhirnya. Pinjol Ya. baru tuh setiap bulan. Aduh, iya tuh padahal Satu bulan penghasilan bisa belum 2 tentu juga ada. bisa. Oh gitu. 1 bulan 2 pinjol juga bisa. Oh gitu. Wow. Tapi dengar-dengar tadi katanya ada yang pernah minjol sama teman-teman, abis itu udah deh jangan bayar, handphone nomor dibuang aja gitu. Pernah sih, Gitu ya. Lucu juga ya. lucu itu. Seru-seruan ya. Karena Gimana itu ceritanya? nggak ada izinnya sih dilihat Oh, dari OJK-nya. oh, sengaja cari pinjol yang ilegal. Nah, terus Betulan nih. Kemarin temen bilang, gue pernah tuh kemarin begitu. Ya udah, terus lanjut ikutin. Akhirnya tembus juga 5 menit. Oh, Tembus terus juga. Tembus. Oh, iya. Sengaja sebelum beli makan, ya udah beli lu kartu. pinjol. Beli kartu, sobat buang. Oh gitu. Tapi kan dia nggak punya data jangan KTP ditiru ya. gimana? Ini Nih, jadi tiru ya. Jangan ditiru, Kayak email jangan ditiru. itu bisa bikin dulu Bikin. baru. Ya, KTP Pakai nomor gimana? baru. Ya KTP itu kan bisa disamar-samar lah. Oke. Oh, disamar. Oke. Punya orang, punya siapa, kayak rumahnya jauh. Nggak mungkin dia nyamperin juga kan. Oh, oke. Berarti pinjam data temen dong. Nggak teman. Bandel lu Yang ya. tinggalnya jauh. Ya karena kan Oh. lewat kesel juga. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Wah, ini bandel nih gitu ya. Tapi itu pinjol ilegal, jadi Ilegal. pas dong, ya kan? Pinjol ilegal pasti udah mikirkan resiko orang-orang seperti Kang Denny, gitu kan, ya kan? Dia berani juga sih minjeminnya ke 1,5 juga. Dikasih sama dia. Sampai 1,5 1,5 juta. 1,5 juta dikasih. Wow. Oh, Walaupun cairnya cuma 1,3 ya. Tapi Iya. menurut kita, ya biarin Lumayan. aja. iya, Lumayan iya. banget Orang ya. yang dibayar kok. Heeh. Iya. Tapi emang itu resiko pinjol ilegal di mana dia udah tahu, karena persentase orang-orang seperti Mas Denny ini nggak besar, ya kan? Ya oke lah kalau gitu sih ya. Penghasilan. Lu sampai nggak bisa Jangan-jangan ngomong itu dulu. tadi penghasilan lainnya itu. Oke, terus sekarang ada lagi nggak yang mau diceritain soal pay later ya tadi ya? Pay later ya. As orange, tapi kalau pay later kamu aman ya? Aman sih. Kalau Oke. itu cuman barang kan. Pasti nggak mungkin besar-besar juga Iya. sih. Iya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kamu kemarin minjol sama pay later apa tuh kira-kira? Kalau dari sih menurut saya kayak itunya aja sih, customer service. Kayak itunya aja yang nelfon tuh kurang baik. Kalau dari Oh, oke. KR pinjol itu lebih ramah sih kalau datang ke rumah. Lebih sopan juga Lebih dia. sopan. Lebih Itu udah sopan. ikut training si Dewa Iya. kali itu. Lebih maksudnya ngehargain, ngadepin kayak ada orang tua saya, dihargain sama dia. Oh, Dia bagus. ngajak kayak masuk dulu, Iya. ngajak masuk. Nah, itu yang benar tuh. Itu yang bener Iya. sih, Iya. nggak bikin Iya. kayak barang lu gua ambil ya, nggak ada kata-kata begitu. Oh, Ya. oke. Nah, terus kalau menurut kamu, jadi ke depannya kamu masih mau minjol lagi nggak? Kira-kira ya kita nggak tahu juga sih nantinya. Oh, gimana ntar ya? Tapi maunya Tapi sih jangan bandel-bandel enggak kayak sih. tadi. Never say never ya. Maksudnya kalaupun misalnya nanti minjem lagi, kira-kira apa nih yang mau diperhatiin gitu loh. Iya. Jadi nggak mengulang kesalahannya gitu yang sebelumnya. Nggak mau telat sih lu intinya. Nggak Iya, mau betul. telat ya. Nah itu Nah, bagus kamu banget. berarti mesti nonton video-video kita. Iya. Kita tuh ada video-video OMJ Duit nih. Kita sambil jualan ya. Itu di situ ceritanya itu gimana cara minjol supaya nggak kejebak, supaya nggak kena galbay gitu. Jadi kayak tadi masalah gaji. Gaji kamu 3 juta, nah kamu minjem itu nggak boleh lebih dari 30%. 30%. Berarti kan 1 juta. Kira-kira gitu supaya kamu nggak kejebak sama galbaynya itu, bunga yang tinggi. Tapi terkadang kita kejebak sama kebutuhan sih. Iya, betul sih. Paham emang. Atau Itu sih. dicoba aja dulu gitu. Betul. Kira-kira yang penting ada patokannya kan gitu. Iya. Kadang-kadang memang kalau kebutuhan itu berarti itu menunda kewajiban kan. Jadi mau nggak mau mesti lihat nih kira-kira apa yang bisa gue jual kalau ada terjadi sesuatu kan Terakhir sih gara-gara lunasin semua itu jual motor 2 sih. Nah, Nah, kan itu Sama benar. uang juga. Iya tuh benar. Iya, Itu benar. benar. tuh. Benar tuh benar. Utangnya kan langsung dilunasin. Iya, Nah, memang solusinya itu. Jadi Solusinya itu doang. Cuman ya kita nggak punya apa-apa. Iya. Habis semuanya. iya paham. Mendingan dari awal jual motor ya, nggak makan bunga kan. Sayang tapi. Iya. Sayang motornya sih. Akhirnya gue jual juga. Akhirnya jual juga karena udah mentok karena Iya, udah iya. begitu sih. karena motor Oke. kan perlu ya. Iya. Motor perlu. Oke, kita simpulin nih ya. Iya. Jadi teman-teman nih pengalaman Kang Denny ini baik banget. Kang Denny berani untuk sharing ya pengalaman waktu minjol. Jadi memang ada hal-hal yang persis seperti yang udah kita jelasin sebelumnya ya, Iya. bahwa untuk masalah
plafon pinjaman, jumlah pinjaman itu di atas 30%, ya kan, sehingga mengalami kesulitan pada waktu bayar. Tapi ya mau apa, karena Kalau- ada kebutuhan ya. Nah, terus kemudian nggak pernah tahu mengenai restru ya. Iya, dan waktu dia sebenarnya tahu tadi restru, tapi dia Waktu dia minta, mintanya ke debt collector, tapi ditolak nggak ke customer service-nya iya, gitu. karena nggak tahu bahwa bisa Karena nggak minta tahu, ke ya, perusahaannya langsung, betul. gitu kan. Nah, ini juga menjadi catatan nih sebenarnya ya buat perusahaan pinjol untuk selalu Memberikan edukasi. informasi ya. Terus kemudian juga tadi mengenai debt collector itu ternyata kalau dihadapin dengan tenang, dengan baik-baik, ya mereka juga mau ya terima bahwa ini mundur bayarnya. Terbukti ya omongan dewa itu ya. Gitu ya. Jadi kalau berantem kan malah nggak ada solusi. Terus kemudian ya solusi terakhir yang cukup pahit adalah akhirnya harus jual aset, gitu kan? Iya. Ya itu memang kemarin kita udah nyebutin juga ya, kalau nggak ada pilihan emang harus jual aset. Iya. Kira-kira gitu. Terus tapi hidupnya tenang ya, lebih tenang sekarang ya tanpa Lega sih, punya nggak masalah. ada yang diincer. Iya. Dia nggak dicari-cari juga. Iya, tanpa beban udah ya. Iya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sharing barengan. Mas Denny, tolong dong bantuin nih ke teman-teman nih omongin yang magic word kita tuh. Halo teman-teman, jangan lupa di like ya dan subscribe. Jangan lupa komen dan juga bunyikan lonceng notification. Ting ting ting. Sampai ketemu. Dah. Kalau lagi kepepet butuh uang tutup lubang pasti ingat pinjol, pinjol. Kalau butuh uang untuk dagang dan tambah modal lalu ingat pinjol, pinjol. Kalau kau belum nikah tapi belum cukup uang juga ingat pinjol, pinjol. Kalau nggak ada uang untuk jalan-jalan lo